Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Oke, teman-teman, saya ulang kembali, review kembali Zoom Selasa kemarin ya. Zoom Selasa kemarin. Kita bicara bagaimana caranya kalau prospek itu lebih mudah closing. Bukan berarti kalau setiap prospek pasti closing, bukan ya. Karena seperti yang saya bilang, sunatullah itu berlaku. Kalau ada siang, ada malam, ada yang join, pasti ada yang nolak. Tetapi ranah manusia adalah ikhtiar. Menentukan itu ranahnya Allah, hak prerogatifnya Allah. Nah, di ranah ikhtiar inilah kita berhak untuk mempertajam bagaimana caranya closing. Supaya nanti kalau prospek itu tingkat closingnya bisa meningkat lebih tinggi dibanding yang tidak belajar tentang closing. Oke ya. Saya ulang kembali buat teman-teman yang Selasa kemarin tidak ikut Zoom. Jadi sebelum kita bicara tentang teknik bagaimana kita mengclosing orang, nah sebelumnya kita harus paham dulu apa saja sih yang bisa mempengaruhi tingkat closing kita terhadap orang lain. Yang pertama adalah kualitas pribadi kita, itu sangat berpengaruh. Kualitas pribadi kita harus baik. Yang kedua, personal approach, bagaimana teknik pendekatan kita terhadap orang lain. Biasanya orang-orang yang ramah, orang yang supel ya, ini personal approach-nya keren. Yang ketiga adalah cara berkomunikasinya. Cara berkomunikasi. Barang yang bagus, marketing yang plan yang bagus tidak disampaikan dengan cara berkomunikasi yang baik, ini juga bisa mempengaruhi tingkat closing ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cara prospeknya. Cara prospeknya. Kemudian yang kelima adalah teknik tombol closingnya. Nah, tombol closingnya yang dipakai apa? Jarang sekali orang yang menggunakan tombol closing. Padahal ini penting banget. Oke ya. Kemudian kesimpulan dari minggu lalu ya. Kan kemarin minggu lalu topiknya strategi closing ya. Strategi closing. Apa saja sih tahapan ketika kita mau mengclosing seseorang? Tahapan kita prospek sampai mengclosing orang. Ini tahapannya rupanya banyak yang kelewat ya. Ada 5 tahapan di dalam kita melakukan prospecting terhadap calon prospek kita. Ya, yang pertama adalah small talk. Small itu kecil atau ringan, talk itu bicara, TALK ya, TALK. Obrolan-obrolan kecil, obrolan-obrolan ringan ya. Nah, small talk itu apa? Ya nanti saya bahas terpisah ya. Nanti saya bahas terpisah. Small talk itu apa? Terus cara melakukan small talk itu seperti apa? Karena saya jarang sekali menemukan teman-teman yang sudah pernah belajar tentang small talk. Padahal small talk ini buat saya, bagi seorang pemasar, bagi seorang yang mau melakukan negosiasi atau menawarkan kerjasama bisnis misalkan, small talk ini kalau buat saya itu adalah skill yang wajib dikuasai. Karena kalau kita tidak bisa melakukan small talk dengan baik, itu biasanya tingkat closingnya rendah. Tingkat closingnya rendah. Tapi kalau kita bisa menguasai small talk dengan baik, itu tingkat closingnya tinggi. Semakin bisa mahir small talk, semakin tinggi tingkat closingnya. Itu tolak ukurnya ya. 1, small talk dulu. Berhasil sampai berhasil tentang small talk. Yang kedua adalah tawarkan bantuan.
Anda harus tunjukkan bahwa Anda itu empati. Kemudian yang ketiga, presentasikan solusinya. Kemudian yang keempat, giring ke closing atau closingkan, ya. Cara menggiringnya bagaimana? Dari temuan yang Anda lakukan ketika small talk. Nah, itu pentingnya small talk itu. Karena temuan yang Anda lakukan di small talk itu nanti digunakan di nomor 4, closingkan. Giring closing dengan cara mengadu-adu hasil small talk itu. Nah, kemudian yang kelima adalah gunakan tombol closing untuk mempercepat orang tersebut mengambil keputusan. Nah, tekniknya seperti apa? Ya persis seperti yang saya sampaikan Selasa kemarin ya, selama 2 jam kemarin. Nah, hari ini saya akan bicara tentang apa saja sih yang bisa mempengaruhi tingkat closing. Yang pertama tadi kan kualitas diri. Jadi intinya kualitas diri kita itu harus lebih unggul dari produk yang kita jual. Kualitas diri kita itu harus lebih unggul dari marketing plan yang kita tawarkan. Pokoknya kualitas diri kita itu harus lebih unggul. Ya, karena orang itu akan mempercayai pada sesuatu yang bagus. Kalau pribadi kita bagus, itu boleh jadi dia percaya kepada Anda, akhirnya nggak ngerti produk, nggak ngerti marketing plan, nggak masalah. Jangan sampai kebalikannya. Produknya bagus, marketing plan-nya bagus, tapi dia tidak respect sama Anda karena kualitasnya buruk. Nah, ini celakanya adalah ngertinya dari kita, gabungnya ke orang lain. Ya, karena kualitas pribadi kita kurang baik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengembangan diri, bagaimana cara meningkatkan kualitas diri, ya. Ini bagi yang pernah ikut ALT, ini pasti sudah paham. Tapi hari ini akan saya ulang kembali bagaimana cara meningkatkan atau cara membangun kualitas diri supaya menjadi pribadi yang bermagnet. Jadi pribadi bermagnet itu orang melihat kita itu respect. Orang melihat kita itu segan. Orang melihat kita itu orang yang bernilai. Orang melihat kita itu berwibawa. Orang yang bisa dipercaya. Nah, pokoknya kualitas yang bagus. Oke ya. Nah, kita akan belajar membangun kualitas diri supaya diri kita itu menjadi pribadi yang unggul. Ya. Yang pertama apa saja? Ini ya, yang pernah ikut ALT ya, yang harus kita bangun untuk membangun kualitas diri kita itu ada 4 yang paling dasar. Ya, ada yang tidak dasar, tapi yang paling dasar dulu. Patokannya adalah kakak koko ya. Nah, Bu Kustini betul. Kakak koko. K-nya itu karisma, K yang kedua itu karakter, kakak koko. Ko yang ketiga adalah kompetensi atau kemampuan. Ko yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi ya. Oke, kita bahas satu persatu. Karisma itu apa sih? Nah, karisma itu adalah sesuatu yang menjadi pemikat dari diri Anda terhadap orang lain, tapi dilihat dari tampilan luar. Jadi orang itu menganggap Anda itu, ini mah orang yang berpendidikan, ini orang baik, ini orang berkualitas, ini orang yang layak dipercaya, ini orang yang seperti itulah, sesuatu yang baik. Padahal baru lihat tampilan luar. Oke ya, nih saya kasih contoh biar mudah. Pernah tidak kawan-kawan duduk di sebuah warung atau kafe, misalkan, atau duduk di kursi ruang tunggu dokter, atau duduk di kursi ruang tunggu stasiun misalkan, pokoknya di tempat publik, Anda ingin duduk, tetapi di sebelah Anda ada orang duduk
rambutnya rapih, pakaiannya bersih, licin. Kemudian begitu Anda duduk, tercium wangi. Apa yang Anda pikirkan dari orang tersebut? Pasti kita mikirnya, ini saya ya, kalau ketemu orang tersebut, mau duduk saja itu pakai permisi gitu ya. Misalkan dia laki-laki gitu, biasanya kita jalannya suka begini nih, ya. Karena laki-laki terus kemudian mau duduk, Bapak permisi, mau ikut duduk sebelahnya. Kita itu jadinya begitu ya terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena kita boleh jadi dalam pikiran saya atau pikiran teman-teman yang duduk itu adalah orang kaya atau pejabat tertentu atau orang yang sekolahnya tinggi. Ya. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Oh, Pak Agus Prasamya pernah. Padahal orang yang tidak dikenal ya. Ada lagi nggak yang pernah atau ketemu di angkot atau di bis, ketemu orang dengan tampilan seperti itu? Kemudian kita grogi, kita santun sama dia, gitu kan? Itu artinya kita respect sama orang tersebut setelah melihat tampilan luar. Padahal belum tentu dia pejabat. Belum tentu dia juga sekolahnya tinggi. Belum tentu juga orang kaya, belum tentu. Tapi kalau orang tersebut ngomong, pasti kita dengar. Kalau dia ngomong, pasti kita percaya. Karena kita menganggap dia itu orang berpendidikan, orang kaya, pejabat gitu. Padahal lihat casingnya doang. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan karisma. Daya tarik dari tampilan luar, casingnya. Nah, kita kalau mau mudah mengclosing orang, ya juga harus belajar memperbaiki tampilan kita. Ya, yuk kita bahas satu-satu. Bagaimana cara memperbaiki tampilan kita? Ya, tampilan luar. Tujuannya apa? Nih, kenapa harus Anda menjaga tampilan luar? Karena Anda adalah seorang pebisnis yang sewaktu-waktu harus menawarkan produk atau peluang bisnis ini kepada orang lain, dan Anda tidak tahu kapan ketemu orang, Anda tidak tahu di mana bakal ketemu orang. Jadi anytime, sewaktu-waktu Anda harus siap dengan tampilan Anda. Jadi kalau Anda kenalan dengan orang, Anda itu punya nilai lebih. Ketika Anda ngomong tentang sebuah produk bagus, menjelaskan produk kesehatan misalkan, tampilan Anda itu meyakinkan, dipercaya. Kalau Anda menerangkan tentang peluang bisnis, tampilan Anda itu meyakinkan. Orang lain yang Anda kenal, itu kemungkinan lebih respect, lebih percaya. Sok bayangin kalau tampilan Anda tidak mendukung. Ya kan, tampilan Anda tidak mendukung, tiba-tiba Anda menawarkan produk kesehatan, produk skincare. Terus Anda menawarkan tentang peluang bisnis yang bisa menghasilkan uang gede. Sementara tampilan Anda tidak menunjukkan bahwa Anda orang punya uang. Ini kan bahaya. Jadinya nggak dapat respect dari orang lain. Nah, itulah perlunya kita punya karisma, itu perlunya itu. Atau yang kedua, sewaktu-waktu Anda dimintain mitra untuk ketemu mitranya, plan, bantuin dong closing kan, bantu closing dong. Kemarin sudah saya jelasin sedikit. Nah, mitra Anda itu mengenalkan Anda kepada calon mitranya. Ini loh mentor saya. Dia itu orang yang berpengalaman, dia senior, dia sudah membantu banyak orang. Terus ketika dikenalkan, tampilan Anda meyakinkan. Maka calon mitranya, calon mitra dari mitra Anda itu pasti dia akan hormat, dia akan santun, percaya. Anda bilang dia orang baik, dia orang berpengalaman, dia orang berpendidikan, oh itu percaya kalau melihat tampilannya. Tapi kalau tampilan Anda acak-acakan, gimana sih katanya orang berpengalaman, katanya senior gitu dalam hatinya. Ini tidak akan membuat orang lain tidak respect.
Bahkan kita ngomong jadi nggak dipercaya. Jadi kesannya kayak ngadi-ngadi gitu. Mengada-ada. Ya. Cara membangun karisma. Karisma itu akan muncul dari orang lain terhadap kita melalui 3 hal. Ya, melalui 3 indera. Pertama adalah apa yang mereka lihat dari kita. Menentukan, Pak, kita bakal dinilai orang yang punya nilai atau tidak terlihat dari tampilan kita. Apa yang mereka lihat dari kita. Yang kedua, apa yang mereka dengar dari kita, indera telinga. Itu juga mempengaruhi. Yang ketiga, hidung. Apa yang mereka cium dari kita. Kalau kita ngobrol sama orang, ketemu, atau kita dikenalkan sebagai mentor, ini mentor saya yang sudah berhasil, segala macam. Terus bau kita apa? Asam. Orang lain nggak akan percaya. Beneran. Nggak akan percaya. Nggak respect. Bahkan jadi muak gitu. Gara-gara apa? Jadi gara-gara aroma. Ya. Nah, sekarang yuk kita perbaiki pelan-pelan. Kita memperbaiki dari apa yang mereka lihat dari kita. Yuk koreksi dari tubuh kita apa yang belum kita lakukan. Yang pertama, dari atas dulu. Buat laki-laki, pastikan rambutnya selalu rapi. Yang suka potong pendek-pendek. 2 minggu sekali ke barbershop. 2 minggu sekali. Apalagi yang suka potongan pendek, pastikan ada bekas kerokan di pinggir-pinggirnya. Rapi saja. Kemudian bagi yang suka pakai pomade, selalu pakai pomade. Pakai minyak rambut. Terus kalau bawa tas, sertakan sisir kecil di dalam tas. Tujuannya cuma untuk menjaga rambut supaya selalu terlihat rapi. Ingat ya, walaupun kita bukan orang yang sekolahnya tinggi, walaupun kita bukan pejabat, walaupun kita bukan sarjana, tapi kalau rambut kita rapi, itu akan punya nilai seakan-akan kita itu sarjana, seakan-akan kita orang kaya, seakan-akan kita orang intelek gitu ya. Kenapa? Coba tekan baik-baik. Ada tidak pejabat yang rambutnya acak-acakan? Nggak ada, selalu rapi. Orang yang berpendidikan selalu rapi. Maka kalau kita berpenampilan seperti itu, yang terkesan di dalam hati orang yang melihat kita adalah orang seperti itu. Ya, jadi pastikan rambutnya selalu rapi. Kalau buat perempuan ya yang tidak pakai kerudung misalkan, ya sesuaikan rambutnya. Yang pakai kerudung juga pastikan pakai kerudung yang membuat Anda terkesan elit, terkesan berwibawa. Kerudung itu juga menentukan, ya, hijab. Nah, ya. Kemudian bagi laki-laki turun ke bawah. Kalau ini ya, kalau suka pakai kumis, pakai jenggot, boleh nggak boleh. Tapi ya dirawat yang rapi. Dirawat yang rapi. Coba perhatikan orang-orang terdidik, pejabat atau apapun yang kumisan. Nggak ada yang kumisnya acak-acakan. Selalu rapi. Nah, kita mengkondisikan kita itu orang seperti mereka. Jadi dengan rambut rapi, kumis rapi, itu orang lain akan menilai kita adalah orang yang dalam hidupnya disiplin. Care, peduli pada diri sendiri. Nah, orang yang peduli pada diri sendiri itu biasanya peduli sama orang lain. Kalau kita sendiri acak-acakan, orang lain juga akan punya penilaian. Sama dirinya sendiri aja nggak peduli, nggak bisa ngerawat, apalagi terhadap orang lain. Nah, ini
ya, tetap kumis jenggot dirapihkan. Kalau yang pakai kumis jenggot ya. Kemudian cara berpakaian. Cara berpakaian bukan berarti harus mahal, bukan. Bukan berarti harus mahal. Anda pergi ke undangan teman yang lagi nikahan nih. Terus tiba-tiba ketemu orang, dari lihat pakaiannya saja, itu Anda berpikir, mikirnya pasti orang kaya. Wih, ini pasti orang gedean. Cuman dilihat dari pakaian. Ya, nah, pakaian itu juga menentukan tingkat karisma Anda semua. Nah, saya kasih tip dalam berpakaian. Ingat, kalau ada uang, boleh pakai yang bermerek, lebih keren. Orang lebih terkesima dengan karisma Anda kalau pakai yang bermerek ya. Tapi kalau nggak ada uang, nggak perlu bermerek. Nggak perlu yang merek-merek branded, yang branded nggak perlu. Yang penting patokannya pakai 3 pas. 1, pas ukurannya. Jadi kalau memilih kaos, memilih baju, memilih celana, pastikan pas ukurannya. Baju yang tidak mahal, kalau ukurannya pas, itu terkesan lebih elegan dibanding Anda pakai yang branded tapi kedodoran. Atau pakai branded tapi terlalu kekecilan. Lebih menang yang tidak terlalu branded tapi ukurannya pas. Jadi belajarlah mengenal ukuran badan. Misalkan saya ini lebih pas kalau pakai baju atau kaos yang lingkar dadanya, LT-nya 54 atau 108. Jadi kalau nyari itu pastikan LD-nya seperti itu. Nanti akan ketemu, nanti lama-lama paham sendiri. Jadi pastikan pas ukurannya. Oke ya. Yang kedua adalah pas dengan usia Anda. Pas dengan siapa yang pakai. Ya. Jangan sampai Anda lihat TV, Anda lihat TV nih, Anda lihat TV. Lihat Hotman Paris. Pakai jas kuning, gling-gling, mengkilap. Pas ngomong semua jari ada cincinnya semua. Itu pas di Hotman Paris. Tapi belum tentu pas di Anda. Gitu. Sebab kalau Anda meniru gaya itu, kalau di Hotman Paris jadi keren, tapi kalau Anda yang pakai, boleh jadi malah ditertawain sama temen. Jadi pastikan pas dengan siapa yang pakai. Sesuaikan. Seperti saya pakai. Saya pakai baju, itu juga menyesuaikan yang pas dengan usia saya. Baju kaos yang keren dipakai anak-anak usia 20 tahun, belum tentu keren kalau saya yang pakai. Karena tidak sesuai. Ya. Oke. Pas juga kalau milih warna pas ya. Kalau pakai baju dengan bawahan, usahakan di matching-matchingin. Di matching-matchingin itu apa ya? Dipasang-pasangin supaya terlihat pantas. Kalau Anda bingung, Pak, warna apa dengan apa pasangannya, bawahnya apa, atasnya apa yang matching itu. Kalau Anda bingung, perbanyak warna hitam atau perbanyak warna putih ke atasannya. Sebab warna itu netral. Dia ketemu apa saja masuk. Tapi kalau warna yang lain, itu pasti harus di matching-matchingin. Gitu ya. Bawahan juga sama, banyakin hitam. Wah, udah itu keren. Hitam, krem, yang gitu-gituan ya. Kemudian yang ketiga, pas ukurannya, pas warnanya. Pas dengan siapa yang pakainya,
Kemudian yang terakhir adalah pas dengan waktu memakainya. Pas dengan waktu memakainya. Pakaian yang bagus, yang rapi, dipakai di waktu yang salah, jadinya juga aneh. Contoh, Anda seminar, pakai jas, keren. Terus kemudian Anda keluar, habis lohor, panas banget. Anda ketemu calon mitra atau siapa, Anda tetap pakai jas. Itu gerahnya luar biasa. Nah, itu nanti orang mulai malah berpikir, ini orang nggak ngerti cuaca, panas-panas gitu ya. Ya kalau nggak ada tempat nyimpen, ya jasnya digantung di tangan. Nah seperti itu ya. Pas dengan waktu makainya. Ya seperti Anda lah waktu seminar pakai jas keren. Tapi besok diajak demplot ke sawah, demplot eco farming ya, atau ke kebun sawit, sama mitra diajak cara mupuk gitu. Ya jangan pakai jas walaupun itu keren, karena waktunya nggak pas. Ya, timingnya nggak pas. Masa mau mupuk pakai jas, gitu kan? Nah, begitupun sebaliknya. Mupuk pakai kaos, pakai ini, pakai topi, gitu ya. Bener aja, pas. Tapi kalau seminar Anda pakai itu jadi nggak pas. Nah seperti itu ya. Jadi pas dengan momen pakainya. Ya, itu adalah cara membangun karisma dari apa yang dia lihat. Kemudian yang ketiga, aksesoris. Aksesoris itu kacamata. Kalau Anda pakai kacamata, memang harus pakai kacamata misalkan karena minus gitu. Konsulah dengan pihak optiknya. Pak, bentuk wajah saya seperti ini bulat. Pak, saya lonjong. Kacamata model seperti apa yang pas buat saya supaya kelihatan berkelas dan tidak mengganggu. Optik pasti tahu. Ya, aksesoris, kacamata, jam tangan. Jam tangan itu juga menentukan cara Anda membangun karisma Anda. Orang yang pakai jam tangan dengan yang tidak itu beda, Pak. Beda ya. Aksesoris lain apa kalau buat perempuan? Ya hiasan di kerudungnya, apapun. Pokoknya pernak-pernik lah aksesoris. Tetap harus sesuai dengan siapa Anda yang pakai. Kalau lihat anak muda, artis Korea, pakai kacamata tebel, yang hitam, yang bulat gitu. Keren ya. Keren Pak, dipakai artis Korea. Tapi kalau saya pakai kacamata itu jadinya kayak boboho. Nggak pantas gitu. Jadi harus sesuai aksesoris juga ya. Kemudian yang jarang diperhatikan orang itu adalah bawa sapu tangan. Kalau perempuan sudah terbiasa ada tisu di dalam tasnya. Sering-seringlah mengelap keringat. Misalkan di sini keringetan gitu. Dilap, apalagi kalau memang mau ketemu orang. Nggak ketemu orang aja dilap. Siapa tahu tiba-tiba ketemu. Jangan sampai sudah ketemu baru ngelap gitu ya. Lap keringat Anda supaya tidak kelihatan apa ya, ini berkeringat gitu. Karena ada beberapa orang nggak suka Pak lihat orang yang begitu gitu ya. Kemudian cara duduk, cara berjabat tangan, ini juga di sekolah kepribadian diajarkan. Cara duduk ketika ketemu orang lain. Apalagi Anda sedang ketemu orang yang usianya di atas Anda. Anda masih muda nih, Anda usia 40. Terus ketemu orang yang usianya 60. Ya jangan sampai duduknya begini. Anda duduknya lebih tegap, kadang-kadang tidak bersendar ke depan, itu menunjukkan Anda care sama orang tersebut. Terus kemudian kalau Anda terpaksa tumpang kaki, ini nggak bisa saya ajarkan di kamera ya. Tumpang kaki, mau laki-laki mau perempuan, boleh nggak berhadapan dengan orang tumpang kaki? Boleh Pak. Tumpang kaki, tapi ujung kakinya dikebawahin.
Jangan sampai tumpang kaki begini, sol sepatunya menghadap ke orangnya ini. Jadi ininya ke bawah. Kalau memang harus tumpang kaki. Kan ada perempuan yang suka duduk tumpang kaki, tujuannya adalah untuk melindungi barangkali dia lupa kakinya kebuka gitu kan. Nah, maka dia duduknya disilangkan, ditumpangkan. Boleh nggak boleh? Orang yang tahu itu di mata orang lain pasti ini kelas, ngerti kepribadian, cara duduknya aja dia paham, cara duduk berhadapan dengan orang yang lebih tua dia paham. Oh itu pasti respect Pak orang. Oke ya. Kemudian cara jabat tangan. Cara jabat tangan begini Pak. Ini yang standar saja. Kan ada orang yang jabat tangan pelit ya, halus begitu doang. Nah, gitu doang. Kalau jabat tangan itu yang rapat Pak, pakai tenaga sedikit. Pak, ini kenalin teman saya. Oh iya Pak, saya Agus. Senang sekali ketemu Bapak. Nah, salamannya itu Pak, pakai tenaga gitu loh. Orang itu senang Pak, kan ada orang yang salaman cuman gitu doang. Gitu, nggak pakai tenaga. Halus banget gitu. Set ya. Nah, tenaga ketika salaman. Terus kemudian cara bersalaman. Kalau Anda berjabat tangan dengan orang yang sekitaran sepadan, Pak. Umurnya sepadan, tingkat ekonominya juga hampir sepadan. Jabat tangannya cukup biasa saja. Seneng, bro. Gitu. Kamu kemana aja selama ini, bro? Biasa gitu, salamannya biasa gitu. Oke ya. Kalau Anda salaman dengan orang yang levelnya lebih tinggi, lebih kaya, lebih sukses, sekolahnya lebih tinggi, usianya di atas Anda, salaman gini boleh nggak? Boleh. Tetapi akan lebih santun kalau Anda salaman, ini begini, tapi tangan Anda di bawah. Begini nih. Jabatan sama orangnya, terus di bawah jabatan tangan ini, tangan Anda di bawah ini. Terima kasih, Pak. Nah, gitu ya. Jadi salaman, jabat tangan tetap biasa gini, Pak, pakai tenaga gitu. Terus kemudian tangan kita di bawah. Gini. Terima kasih Pak Leader. Mohon bimbingannya terus. Saya mitra baru yang insya Allah selalu siap mentor. Nah, tangannya di bawah Pak. Tangannya di bawah ini untuk menunjukkan simbol kita akan patuh, kita akan samina wa atokna, kita handap asor, kita di bawah mereka gitu loh. Oke ya. Nah, orang Pak yang pernah belajar tentang pengembangan diri, kalau Anda melakukan jabat tangan seperti itu, oh nilai lebih tuh Pak. Keren tuh orang tua ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita jabat tangan dengan orang yang levelnya di bawah kita? Kita punya calon mitra mahasiswa. Kita sudah punya anak tapi ada calon mitra atau mitra kita yang mahasiswa. Anak-anak muda yang levelnya di bawah kita usianya, gitu kan? Jabat tangannya dibalik. Jabatan, ini jabatan, terus tangan kita di atasnya. Nah, gini. Pernah Kak lihat seorang pemimpin nyalamin anak buahnya yang berprestasi, dia salaman. Selamat enggak, hari ini kamu pecah telur dapat closingan. Tangan di atas. Ingat pesan saya, ini jangan membuat kamu puas. Gas terus. Aku yakin kamu bisa lebih daripada ini. Jabatan tetap, tangannya di atas. Ini bukti memberikan dukungan. Kan beda dengan salaman begini ya. Oke ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu baru. Walaupun hanya sebatas tentang salaman doang. Tapi kalau kita melakukan jabat tangan itu dan kita ketemu orang yang pernah belajar ini, oh itu kelas banget kita, punya nilai lebih. Oke ya. Kemudian dari apa yang dilihat ya, barusan dari cara membangun karisma, dari apa yang dilihat, kemudian sekarang dari apa yang didengar. Orang lain mendengar apa yang keluar dari mulut kita,
itu bisa membuat orang lain menyimpulkan kita seperti apa. Dia respect tidak sama kita. Dia menganggap kita punya nilai atau tidak. Kita orang rendahan atau bukan. Itu bisa terjadi karena orang lain mendengar obrolan kita. Ya, nah apa yang kita latihkan? Satu, saat Anda sedang ngobrol atau saat Anda sedang telepon. Dan ketika Anda ngobrol atau ketika Anda telepon, itu ada orang lain. Beda halnya kalau nggak ada orang lain ya. Ada orang lain. Maka orang lain itu akan mendengar obrolan kita atau orang lain mendengar percakapan kita ketika kita telepon. Boleh jadi kebiasaan yang di rumah yang biasa dilakukan sehari-hari tidak dilakukan saat itu. Patokannya adalah ketika Anda ngobrol adalah satu, jangan tertawa berlebihan, Pak. Walaupun kalau Anda di rumah itu kalau ada sesuatu yang lucu, gitu ya. Tapi kalau di tempat publik, apalagi Anda ada calon mitra, jangan tertawa berlebihan. Jadi tertawa secukupnya saja. Tertawa secukupnya saja. Jadi ada sesuatu yang lucu. Lucu banget itu ya. Gitu, gitu doang. Jangan sampai, apalagi sampai terpingkal-pingkal. Apalagi sampai tepuk jidat tuh. Gokil, gokil, gokil. Nilai Anda turun. Ya, dari apa yang didengar. Ya, kemudian selain jangan tertawa yang berlebihan adalah gunakan bahasa yang santun dan berkualitas. Patokannya, kalau Anda ngomong santun, pemilihan katanya berkualitas. Mitra Anda bawa camit, 2 orang misalkan. Terus kemudian Anda ngobrol sama mitra. Misalkan Anda biasanya manggilnya teh. Kalau nggak ada orang lain, misalkan kalau sama teman gitu ya. Hai, celengan Semar, sini. Nah, kan ada teman-teman yang begitu kan, sama mitranya karena akrab, celengan Semar sini. Hei, badu comberan sini. Hei, gendut sini, gitu kan. Tapi kalau ada orang lain, Anda harus santun. Yang biasa panggil gendut segala macam, misalkan namanya Pak Agus Prasamya, mitra Anda. Maka Anda bilang, oh baik, baik. Pak Agus Prasamya, ini temannya Pak Agus. Oh iya Pak, ini teman saya. Alhamdulillah. Ini teman Pak Agus Prasamya waktu sekolah atau teman di mana ini? Oh ini Pak, ini teman aktif di main bola. Oh hebat. Pak Agus usia segini masih suka main bola. Iya Pak, main cuman nggak satu set penuh sih. Yang penting keringetan aja. Luar biasa. Saya respect sama Pak Agus. Orang yang masih peduli sama kesehatan di era seperti ini. Itu kelas Pak, ngomong begitu. Walaupun kalau nggak ada orang lain, saya nggak pernah ngomong Pak Agus Prasamya. Kalau nggak ada orang lain, telepon. Gendut, di mana? Ya, tapi kalau ada orang lain, jangan lakukan itu. Oke ya, jangan lakukan itu. Pokoknya patokannya adalah santun. Yang kedua, berkualitas. Kenapa harus berkualitas? Santun dan berkualitas ini akan menunjukkan bahwa Anda adalah orang terdidik. Santun dan berkualitas akan mencerminkan bahwa Anda adalah orang dari keluarga baik-baik, dari lingkungan baik-baik. Karena orang yang di lingkungan tidak baik, dari keluarga tidak baik, nggak ada yang santun, nggak ada yang berkualitas omongannya, ya. Atau saat telepon, misal contoh ya, misalkan Anda perempuan, biasanya kalau ditelepon suaminya, kok belum pulang, hari ini masa enggak, gitu kan? Kalau nggak ada orang lain, biasanya mungkin jawabannya begini. Apa itu kebiasaan tahu nggak?
masalah makan-makan aja nungguin mama. Ke warung kek atau apa, masak Indomie bisa kan? Mama kan nggak tiap hari keluar rumah. Ini keluar itu karena ada arisan aja. Tapi kalau ada orang lain, jangan seperti itu. Sebab kalau itu Anda lakukan, orang lain punya penilaian rendah terhadap kita. Istri yang tidak terdidik. Istri kok sama suami gitu-gitu amat. Nggak punya adab. Kan jelek banget itu. Orang menilai kita dari apa yang dia dengar. Maka istri durhaka, ya, pemain Indosiar ya. Maka kalau ada orang lain bilang, Mama belum pulang segala macam, ini makan gimana? Oh iya papa, jadi gini Pak, hari ini itu ada arisan. Tadi itu Mama mau masak tapi takut papa pulangnya malam. Gini aja Pak, papa di rumah aja, Mama pesenin GoFood. Ya, papa di rumah aja, Mama pesenin GoFood, papa di rumah saja. Pokoknya tunggu di rumah Pak, soalnya menyediakan makan itu adalah kewajiban saya Pak, kewajiban istri. Ya Pak ya. Nah, itu didengar orang lain, itu keren Pak, berkualitas. Jadi orang akan menilai Anda itu kelas gitu ya. Nah itulah cara meningkatkan karisma. Yang pertama dari apa yang dilihat, jadi kita harus memperbaiki tampilan kita. Kemudian dari apa yang mereka dengar dari kita, cara kita ngobrol, ketika telepon, ketika ngobrol di depan orang lain. Ya. Yang ketiga adalah dari apa yang mereka cium. Pokoknya biasakan pakai parfum. Tapi yang sesuai. Yang sesuai ya, contoh, orang seperti saya pakai parfum-parfum Mekah gitu, yang dipakai Jumatan gitu, pantas sudah tua gitu. Tapi kalau dipakai anak muda itu jadi aneh. Nanti kata teman-temannya ini, anak muda kok parfumnya kakek-kakek, gitu ya. Jadi pilihlah parfum yang sesuai. Jadi jangan ketuker parfum cowok dipakai cewek. Atau sebaliknya parfum cewek dipakai cowok. Yang aman adalah gunakan parfum yang unisex ya. Soal parfum seperti apa, selera itu ya. Selera. Parfum itu selera masing-masing. Ya. Tapi kalau Anda belajar parfum nanti akan tahu kok. Parfum yang mau dipakai malam itu seperti apa, parfum yang digunakan ke pesta nikahan seperti apa, untuk kerja, untuk di luar ya. Nanti intinya kalau bingung-bingung ngeris pokoknya pakai parfum gitu aja ya. Tidak harus mahal. Yang penting keringat Anda kalah sama parfum. Oke ya. Ya, dari karisma sudah. Oke, saya lanjut yang kedua, cara membangun karakter. Nah, jadi teman-teman, insya Allah kalau teman-teman tahu menambah wawasan seperti ini, paling buruk-buruknya itu adalah Anda bertambah wawasan. Tingkat yang kedua lebih tinggi adalah kalau Anda tidak sekedar menambah wawasan, tapi Anda berubah dengan mengaplikasikan. Oke ya. Nah, jadi setelah Anda tahu ini, ada tingkatan manfaat. Yang pertama adalah manfaat yang paling rendah. Anda bertambah wawasan. Oke ya. Walaupun tidak mengaplikasikan, bertambah wawasan. Tingkat manfaat yang lebih tinggi lagi, yaitu Anda bertambah wawasan dan Anda berubah karena Anda mengaplikasikan. Kemudian yang ketiga, ini manfaat lebih tinggi lagi. Tidak sekedar Anda bertambah wawasan, tidak sekedar Anda berubah karena Anda melakukan, tapi juga Anda bisa mengajarkan ini kepada anak, kepada adik, kepada saudara, kepada teman, sehingga banyak orang yang berubah atas nasihat-nasihat atau informasi dari Anda. Ini adalah tingkat manfaat yang paling tinggi. Ya, saya lanjut sekarang.
Kalau karisma adalah daya tarik dari luar, orang lain terpikat karena tampilan luar. Sekarang kebalikannya. Karakter itu adalah daya tarik yang muncul dari dalam. Karakter itu apa sih? Karakter itu kan watak asli seseorang. Watak asli seseorang, budi pekerti seseorang, itulah akhlak seseorang, itulah karakter. Jangan sampai orang mengenal Anda dari karisma, terkesima. Ih, orang ini ngomongnya berkelas, santun, rapi, pasti orang terdidik, ngerti adab, orang terpesona, Pak. Kemudian dia percaya join. Kemudian setelah kenal begitu lama, tahu karakter aslinya, kampret, ketipu gua. Ternyata karakternya nggak sesuai dengan casingnya. Zong ternyata gitu ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi orang menjadi tidak respect setelah tahu karakter kita. Jadi karisma baik, karakternya juga harus baik. Pak, karakter watak, budi pekerti, akhlak, itu kan karakter itu kan nggak bisa dirubah. Kata siapa nggak bisa dirubah? Bisa dirubah. Karakter itu bisa dirubah, bisa dilatihkan secara perlahan-lahan. Tidak selamanya orang jahat preman, selamanya preman. Katanya karakter seperti itu. Ada kok orang yang mudanya preman, tapi menjelang usia itu tiba-tiba jadi dia berubah. Jadi baik luar biasa. Itu kan artinya karakter itu bisa berubah. Ya, bagaimana caranya membentuk supaya karakter kita itu menjadi karakter yang baik, karakter yang bernilai. Apa saja yang harus Anda lakukan? Nah, ini patokannya adalah BTLK. BTLK. Kalau mau belajar perlahan-lahan membangun karakter yang baik. B-nya apa? Mulai sekarang, ubah bacaanmu. Bagi yang suka membaca buku, bagi yang suka membaca berita di handphone, yang tadinya suka membaca itu tentang gosip-gosip, suka membaca yang, wah pokoknya yang miris-miris gitu, dirubah. Ubah bacaanmu menjadi membeli buku yang bernilai, buku yang mengedukasi, membaca berita, membaca bacaan di handphone, di internet. Pilihlah bacaan yang mengedukasi, yang memberikan nilai tambah baik, informasi-informasi terupdate, gitu ya. Intinya ubah bacaanmu. Jangan karena sudah, saya hobinya kan baca ini, senangnya baca ini. Kalau memang baca itu tidak membuat karakter Anda berubah, ya memang bismillah. Kalau mau belajar membangun karakter, ubah bacaanmu. Yang pertama. Yang kedua BTLK. Ubah tontonanmu. Nonton YouTube, nonton TV, nonton TikTok. Bukan berarti nggak boleh sama sekali. Scroll-scroll TikTok lucu boleh, ya. Tapi kalau mau berubah, tontonlah video-video di YouTube atau video-video di TikTok atau media yang lain, sesuatu yang bernilai yang bisa membuat Anda itu berubah menjadi lebih baik. Tonton sampai selesai. Biasakan sampai Anda nanti kecanduan nonton ini, nonton ini. Pokoknya sesuatu yang bisa membuat Anda itu bertambah nilainya. Jangan cuma senang lucunya doang, tragisnya doang, gitu ya. Coba perhatikan, orang yang gemar nonton videonya Ustadz Ade Hidayat pasti berbeda dengan orang yang tidak suka nonton videonya Ustadz Ade Hidayat. Misalkan, member yang suka nonton video-video motivasi, pasti beda karakternya dengan
member-member yang tidak suka nonton video-video motivasi. Orang yang suka nonton video-video motivasi, karakternya pasti dia lebih kuat. Nah itu bahwa apa yang kita tonton itu mempengaruhi karakter kita. Jadi ubah bacaanmu, ubah tontonanmu. Yang ketiga, ubah lingkunganmu. Karena lingkungan ini sangat mempengaruhi cara Anda berdandan, cara Anda ngomong, cara Anda berpikir, mindset Anda itu sangat dipengaruhi oleh lingkunganmu. Sampai ada pepatah, siapa dirimu nanti tergantung dengan siapa kamu berteman. Nah, gitu. Terus di dunia bisnis itu juga ada pepatah, berapa penghasilanmu tergantung dengan siapa kamu bergaul. Kalau teman-teman gaulmu gajinya 3 juta, maka penghasilanmu tidak jauh dari 3 juta. Kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang penghasilannya gede gitu, suatu saat penghasilanmu akan seperti mereka. Berapa penghasilanmu tergantung dengan siapa kamu bergaul. Siapa kamu nanti tergantung dengan siapa kamu bergaul. Jadi mulai dari sekarang, ubahlah lingkunganmu. Beradalah di lingkungan yang positif, di lingkungan yang membangun, di dunia yang baik. Pilihlah teman-teman yang bisa membuat kamu lebih produktif, kamu lebih baik, kamu lebih positif. Nah, pilih teman-teman yang seperti itu. Bukan berarti nanti kalau ketemu orang yang levelnya di bawah nggak mau berteman, bukan. Berteman itu maksud saya itu menjadi teman yang lebih dekat, yang lebih intens ngobrol, lebih sering keluar bareng, nah, seperti itu ya. Karena itu sangat menentukan. Ya. Kemudian yang terakhir, K, ubah kebiasaanmu. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan buruk itu belajar, mulai ditinggalkan. Memang tidak mudah, tapi mulai belajar. Kebiasaan itu harus kita rubah. Contoh ini. Kita ada mitra ke rumah. Ada tamu siapapun ke rumah. Terus kemudian dia pulang. Biasanya, Pak, saya pulang dulu ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selesai. Nah, sekarang dirubah kebiasaannya supaya menjadi lebih baik. Contoh, Pak, saya pulang dulu ya, soalnya ini sudah malam, kayaknya memang harus nanti kalau ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap Pak Agus. Terima kasih Pak Agus sudah berkunjung ke rumah saya. Insya Allah kunjungan Pak Agus membawa keberkahan rezeki di rumah saya. Terima kasih Pak Agus ya, terima kasih, hati-hati di jalan. Merubah kebiasaan Pak. Merubah kebiasaan. Kalau ketemu orang, biasanya cuek. Sekarang ketemu orang dimanapun, siapkan untuk menatap, biasakan untuk tersenyum. Berangkat Pak, iya, hati-hati Bapak. Nanti pulang, ada tetangga pulang kerja gitu, sama. Yes. Baru pulang Bapak, iya, Alhamdulillah, iya. Mangga Bapak. Kebiasaan dirubah. Menjadi lebih ramah, menjadi lebih care pada orang lain. Ya, ubah kebiasaanmu. Ini cara membangun karakter. Karena karakter itu terbentuk dari aktivitas yang kita biasakan berulang-ulang. Sehingga menjadi refleks. Sehingga kalau ketemu orang itu refleks gitu. Ketemu orang itu refleks, noleh, senyum, nyapa. Nah, itu refleks. Kayak orang yang terbiasa kalau kesandung ini, jalan kesandung atau jalan keserimpet, ada batu gitu. Yang biasa mengucapkan innalillahi. Maka refleks itu ketika dia begitu ya innalillahi keluarnya.
Yang biasa Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang terbiasa itu begitu anjay, misalnya ya, itu pas kesandung yang keluar ya itu karakter. Maka karakter itu harus dibiasakan. Kebiasaan-kebiasaan baik dilakukan terus menerus dibiasakan, maka dia akan menjadi karakter. Ya, tadi ada yang nanya parfum ya. Parfum itu selera, di luar banyak. Kalau Anda nggak ngerti parfum, Anda tanya ke tukang parfumnya. Kalau parfum di Best Brilliant, ini buat laki-laki, harus sesuai dengan usianya juga. Tadi Pak Adrian nanya, Pak, parfum yang pas itu apa? Nah, ya, karena ini mitra saya tahu usianya. Pakai parfum Savage, Pak. Kalau di BTS tulisannya Savage, apalagi kalau ketemu orang-orang yang ekonominya lebih mapan, berkelas, apalagi ketemunya di ruang AC gitu ya, Savage gitu. Tapi kalau kita aktivitasnya naik motor, panas-panasan, nanti mau prospek orang, kepanasan gitu ya. Nah, pakai parfum Rouge. Rouge ini adalah jenis parfum tajam. Semakin berkeringat, semakin keluar aromanya. Jadi cocok dipakai di outdoors. Ya. Tapi buat orang-orang yang VIP men, nah, selain Savage ya Pak Adrian, VIP men juga bagus. Tapi kalau buat anak muda gitu ya jangan pakai VIP men, ya. Parfum yang unisex bisa pakai laki-laki perempuan itu adalah bakarat black opium. Itu unisex. Kalau buat laki-laki yang masih muda itu ya, itu Leonidas bagus. Ya. Kalau buat perempuan tadi parfum yang apa Pak? Oh, buat saya satu tergantung yang makainya usia berapa. Kalau saya tahu karakter parfum yang ada di perusahaan kita ya. Kalau orang-orang yang suka ke masjid setengah-setengah timur tengah gitu, pasti senang bakarat Pak. Selain itu aromanya awet ya. Ini saya bahas dulu parfum buat perempuan ya, buat perempuan. Tergantung satu usianya seperti apa, seberapa, terus kemudian Anda mau ketemu orang di lingkungan seperti apa, kemudian Anda ingin dikesan seperti apa. Contoh, Anda akan ketemu teman-teman majelis taklim atau teman-teman guru. Ketemunya di taklim atau ketemunya di arisan, dan Anda ingin memberikan kesan bahwa Anda itu adalah orang baik, santri misalkan ya, perempuan itu ya, romansa, pilihnya romansa. Guru, kemudian ketemu lingkungan guru, ini memberikan kesan ini orang baik, aromanya lembut, romansa ya. Terus kemudian kalau Anda perempuan, terus kemudian kalian masih muda ini, mau ketemu teman-teman yang masih muda juga gitu kan, di mana bro, di kafe ngopi segala macam gitu ya. Yang nggak pas juga kalau Anda pakai romansa, Anda masih muda ketemunya di kafe gitu ya. Apalagi di situ ada teman-teman lama, teman-teman kuliah, ada laki-laki segala macam gitu. Biasanya yang pas itu adalah skandal ya, skandal gitu, atau bumgel. Nah, itu buat anak-anak muda ya. Pokoknya kalau perempuan, kalau udah bingung milih parfum, usia kira-kira 40 tahun ke atas gitu, romansa, black opium, udah itu aja ya. Romansa sama black opium itu dipakai, suasana-suasana itu akan memberikan kesan kalem, kamu orang baik seperti itu. Coach, aku selalu pakai 1000 bunga, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja.
Apalagi kalau mau ngaji itu 1000 bunga ya bagus. Tapi ada momen-momen tertentu yang nggak pas juga. Mau senam ketemu teman-teman pakai 1000 bunga ya jadi nggak pas juga. Tapi nggak apa-apa sih, itu selera ya, selera. Oke ya. Oke, saya lanjut ya. Membangun karisma sudah, membangun karakter sudah. Yang ketiga, kakak koko. Jadi kakak koko. Karisma, karakter. Ko yang ketiga adalah kompetensi, kemampuan. Ini bagaimana caranya Anda mudah mengclosing, Anda mendapat respect dari tim-tim Anda, ada beberapa kompetensi atau kemampuan yang harus Anda miliki yang berkaitan dengan bisnis yang sedang kita bangun. Jadi jangan sampai Anda tidak belajar ini, karena kalau Anda tidak membangun kompetensi ini, magnet Anda untuk mengclosing orang itu kurang. Karena dianggap Anda tidak punya skill. Gitu ya. Apa saja kompetensi yang harus Anda kuasai? Yang pertama, cara prospek dan presentasi. Anda harus bisa. Anda harus belajar skill itu. Karena Anda berada di dunia bisnis ini. Kalau Anda sedikit-sedikit bergantung pada, nanti sama mentor saya, nanti sama leader saya, selalu minta tolong begitu, Anda nilainya kurang. Berbeda dengan kalau Anda bisa lakukan sendiri, walaupun nggak ada mentor. Jadi belajarlah tentang cara prospek dan presentasi. Miliki skill itu, kompetensi itu, kemampuan itu. Yang kedua adalah miliki kemampuan atau skill cara mengundang. Teknik mengundang orang ke seminar. Miliki skill yang bagus bagaimana cara mengundang ke home prospect atau home sharing. Miliki kemampuan mengundang orang untuk dipertemukan dengan leader Anda. Kalau Anda punya skill itu keren. Kelihatannya sepele, tapi banyak orang mengundang teman-temannya juga pada nggak datang, tuh nggak mau berangkat, tuh. Gara-gara skillnya, cara mengundangnya kurang indah. Nah, sementara ada orang bisa mengundang 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, dia sudah menguasai bagaimana cara mengundang yang baik. Ya, ini adalah skill yang sebaiknya Anda kuasai. Caranya bagaimana ya? Nanti terpisah ya sesinya ya. Kalau hari ini kan kita sesinya adalah bagaimana membangun pribadi yang berkualitas. Ya, teknisnya nanti dibuat terpisah-pisah. Kemudian yang berkaitan dengan bisnis ini adalah Anda harus kompeten, punya kemampuan menjelaskan produk walaupun tidak semuanya. Minimal 1 atau 2 produk Anda kuasai dan Anda bisa jelaskan dengan baik. Ini akan memberikan respek yang sangat luar biasa terhadap calon prospek kalau Anda menguasai bidang-bidang tertentu. Contoh, Anda tidak menguasai kesehatan, tapi Anda menguasai tentang pertanian yang orang lain tidak menguasai. Tapi Anda benar-benar belajar menjelaskan produk, belajar pertanian beneran. Sehingga kalau ketemu orang, tidak bisa Pak, tidak bisa diperlakukan sama, karena yang menentukan nanti hasil panen padinya ini bagus atau tidak, bukan hanya sekedar bibit unggulnya, bukan. Banyak hal faktor. pH tanahnya itu juga sangat mempengaruhi. pH tanah Pak, itu sangat terpengaruh. Nah, apalagi Anda bicara, apalagi kalau tanah yang menggunakan chemical berpuluh-puluh tahun, itu bisa jadi 50 cm di endapan tanah ini adalah residu kimia semua. Ini susah kalau mendapatkan hasil yang baik. Kalau Anda menguasai sampai di situ, orang akan memberikan respek yang sangat luar biasa. Karena dianggap Anda adalah orang yang paham begitu. Intinya Anda bisa menjelaskan produk kalau Anda belajar benar-benar. Tidak harus 200 lebih produk itu Anda kuasai semua, tidak. Paling tidak dari 200 produk itu ada 1 atau 2 yang Anda spesialis kuasai. Kalau Anda bisa menguasai, tidak harus bermain semuanya. Contohnya.
banyak produk kesehatan. Anda paham tentang Alkabes saja, Anda bisa bermain itu. Alkabes itu apa? Kenapa orang bisa perlu menggunakan Alkabes? Apa sih bagusnya kalau pH-nya tinggi? Anda tahu cara mendemokannya. Anda tahu deteksi organ tubuh dari tetes. Wah, Anda menguasai semuanya. Cuman satu produk Alkabes. Tapi ini bisa membuat respect yang sangat luar biasa, memberikan efek closing yang sangat luar biasa. Ini yang ikut Zoom ini, Pak Andri itu menguasai Alkabes saja, itu bisa menggulung sebalik Endah jadi mitranya. Bu Ida yang baru join, itu ketularan. Tidak paham produk-produk semua, tapi kalau Alkabes dia paham. Dan bias demo kan itu kenceng, RO-nya kenceng, laku produknya kenceng. Kalau ngomong ke orang lain juga jadi direspek, dipercaya karena paham bener, gitu ya. Jadi Anda harus meningkatkan kompetensi tentang menjelaskan produk. Yang keempat, kompetensi atau skill yang harus Anda kuasai adalah skill closing. Skill closing, kemudian yang kelima adalah keberanian memimpin home sharing. Jangan dianggap sepele, skill-skill ini akan bisa meningkatkan power tingkat closing Anda. Seperti begini nih, orang yang habis bicara di panggung, itu cenderung setelah bubar, itu peserta minta rebutan foto sama dia. Padahal di luar, itu ada orang yang sebenarnya prestasinya lebih tinggi. Nah inilah kekuatannya. Orang yang berani memimpin itu punya nilai lebih. Kan ada yang ini, dia cuma peraih luxury satu, tapi dia berani memimpin seminar atau dia berani memimpin training. Dan menarik. Maka selepas itu rebutan foto, Pak, foto ya, Pak bikin konten ya, segala macam. Sementara di antara peserta itu ada yang peraih luxury 5 kali. Tapi tidak punya kemampuan untuk tampil di panggung seperti itu. Nah, tidak dapat respect lebih. Nah, seperti itu ya. Jadi skill itu perlu, ya, kompetensi. Kemudian yang terakhir, komunikasi. Ini juga sangat membantu untuk meningkatkan tingkat closing. Ini ya, kalau mau belajar tentang komunikasi, cara mengendalikan hati orang lain agar orang lain mengikuti apa yang kita mau. Kelepek-kelepek, ya. Ada beberapa kebiasaan yang harus teman-teman latihkan dari mulai sekarang kehidupan sehari-hari. Dilatihkan di rumah sama keluarga, dilatihkan nanti ketemu teman, dilatihkan nanti ketemu calon prospek, diberlakukan juga kepada mitra, kepada leadernya. Dibiasakan kebiasaan ini. Maka ketika kebiasaan ini Anda biasakan, magnet itu akan muncul. Orang lain tanpa sadar akan suka pada percaya Anda, percaya sama Anda, respect pada Anda, dan biasanya mereka mengikuti ajakan Anda. Karena senang, percaya, gitu. Ya, berlakukan pada calon mitra, pada mentor, pokoknya pada siapapun. Kebiasaan ini. Saya buat 7 saja. Tapi mulai dibiasakan, ya, mulai dibiasakan, mulai dipraktekkan. Yang pertama, jangan salahkan, jangan omelin, jangan kritik orang lain. Seni untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain mau mengikuti kita. Kalau kita nawarkan ya dibeli, kalau kita mengajak ya dia ikut. Seni mengendalikan hati orang lain. Yang pertama adalah jangan suka salahkan, omelin, kritik orang lain. Jika itu adalah target prospekan Anda, maka jangan pernah salahkan, omelin, kritik orang tersebut. Intinya kalau mau menaklukkan hati orang lain, itu ada 2 hal. Buat dia suka dan percaya sama Anda. Yang kedua,
Jangan lakukan yang membuat dia membenci Anda. Itu intinya. Nah, ada nggak orang yang suka disalahkan? Nggak ada. Diomongin? Nggak ada. Dikritik? Nggak ada. Walaupun orang itu bilang, berikan kritik buat saya. Coba dikritik beneran. Ngomongnya boleh, Pak. Terima kasih, ini kritik membangun. Tapi dalam hatinya tetap sakit itu. Jadi kalau Anda mau mengendalikan hati calon prospek, jangan pernah menyalahkan dia, jangan pernah mengkritik dia. Jangan, walaupun dia salah, jangan disalahkan. Walaupun dia berhak dikritik, jangan dikritik. Karena nggak ada satupun orang yang mau disalahkan, nggak ada satu orang pun yang mau dikritik. Loh, orang yang jelas-jelas salah itu, orang yang jelas-jelas salah, dan dia punya uang, dia berani bayar pengacara supaya nampak benar, itu doang, Pak. Orang itu nggak ada. Kalau Anda sampai menyalahkan calon prospek, mengkritik calon prospek, maka muncullah rasa tidak suka dari calon prospek terhadap Anda. Maka muncullah gap atau jarak dari dia terhadap Anda. Kalau itu sudah terjadi, dia tidak akan mengikuti tawaran Anda. Jangan berharap closing. Ya, belajarnya di mana? Ya di rumah. Jangan suka nyalahin pasangan hidup, jangan suka nyalahin anak, jangan suka nyalahin dikit-dikit nyalahin leadernya, jangan suka dikit-dikit nyalahin mitranya. Kamu sih, apa aku bilang? Nah, seperti itu ya. Mulai tidak menyalahkan. Insya Allah Anda dapat respect dari mereka. Ya. Yang kedua adalah jangan pelit memuji. Jangan pelit memuji. Tapi memujinya tetap harus dalam batas wajar, tidak boleh berlebihan. Apalagi terbalik, kelihatan banget gitu menjilatnya. Ketemu teman lama, udah jelas ininya gelap gitu ya, nggak usah memuji yang nggak seharusnya. Aduh Mbak, pandling aku, sekarang makin glowing aja. Itu penghinaan namanya. Jadi memuji itu, apa yang nampak bagus, sampaikan. Contoh, apa sih? Kok nggak ada yang berhati puji? Ya cari-cari. Misalkan dia sekedar pakai baju putih saja. Nah, bilang aja, Mbak, Mbak itu keren loh. Saya baru nyadar, Mbak itu kalau pakai atasan putih, itu terlihat lebih clean, terlihat lebih imut, terlihat lebih muda. Beneran, Mbak. Nah, itu Pak memuji namanya. Memuji namanya ya. Jangan pelit melakukan itu, apalagi takut kalah sama dia, ya. Jangan pelit memuji. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu diperhatikan, dipuji, Pak. Kalau Anda memuji orang lain, maka muncul rasa suka dia terhadap Anda. Kalau dia suka sama Anda, itu mudah Pak mengajak closingnya. Oke ya. Kemudian yang ketiga, berikan perhatian. Belajar dari rumah, berikan perhatian buat keluarga. Beri perhatian kepada mentor, beri perhatian kepada leader. Contoh nih, ada calon prospekan, misalkan. Nah, calon prospekan ini ketemu di mana? Depan Indomaret, misalkan ngobrol. Berikan perhatian. Datang calon prospeknya perempuan. Mbak, baru sampai? Iya, ya. Mbak, duduk dulu di sini. Ya, saya ke dalam sebentar ke Indomaret. Cuman beli air minum. Saya, Mbak, minum dulu supaya fresh, supaya nggak haus. Minum dulu, Mbak. Ya, itu perhatian namanya, Mbak. Hal kecil yang sangat luar biasa. Perhatian. Atau ingetin, misalkan, Mbak, nanti seminarnya jam 1. Mbak udah makan siang belum? Nanti soalnya kalau jam 1 nggak bisa makan. Kalau belum, yuk kita makan sebentar di sana. Perhatian.
Termasuk kalau dia datang terus kemudian nyari-nyari tengok-tengok kursi gitu. Kursi kamu berikan sama dia. Mbak, silahkan duduk. Enggak, silahkan duduk Mbak. Sudah, silahkan duduk. Saya ada kursi, silahkan duduk, silahkan duduk. Perhatian Mbak, ini memberikan kesan yang sangat luar biasa. Perhatian. Nanti hal-hal sepele, ketemu mitranya, pakai kemeja, pakai kerah, laki-laki, terus kadang-kadang kerahnya begini nih, ya kan? Shh, Nanang sini sebentar. Kamu itu ganteng, sayang, ini nih, nah ini nih, dibenerin. Tuh, kan cakep kalau gini mitra aku. Hal kecil, Pak, perhatian, tapi itu akan memberikan respek yang sangat luar biasa. Ya, perhatian. Ulang tahunnya disapa. Perhatian. Kalau dia datang, kemudian misalkan Anda datang, mitramu atau upline datang dalam kondisi yang kurang sehat. Pak Mentor, kelihatannya lagi flu ya. Iya, ini agak demam. Oke. Saya nggak mau mentor saya sakit terus-terusan. Sebentar Pak Mentor. Minum Haspronya. Pak Mentor duduk. Biar pekerjaan saya yang handle. Home sharing biar saya yang pimpin. Nanti kalau ada yang kurang, Pak Mentor boleh nambahin sedikit saja. Kesehatan Pak Mentor harus jadi prioritas. Kalau Pak Mentor sampai sakit keterusan, kami juga yang repot. Jadi izinkan saya hari ini untuk memimpin home sharing. Pak Mentor istirahat saja dulu. Duduk di sini. Duduk di sini. Iya. Kira-kira kalau Anda ngomong begitu sama mentor, mentornya bakal respect nggak sama Anda? Respect, dan itu dilihat oleh orang lain. Orang lain akan respect sama Anda. Dan ada calon prospekan di situ. Wah Pak, keren itu ya. Perhatian. Nah, kemudian yang keempat adalah mau menjadi pendengar yang baik. Mau menjadi pendengar yang baik. Jadi belajar di rumah. Kalau istri ngomong didengerin. Mitra ngomong didengerin Pak. Kalau boleh jadi apa yang disampaikan mitra itu betul juga. Pelajaran buat kita. Jangan merasa paling leader sehingga nggak mau dengar dari mitra ngomong. Apalagi yang ngomong leader. Jadi pendengar yang baik. Ya, udah tahu yang gitu anak. Mulai belajar dikurangi. Apalagi ngomong dengan calon prospek. Kalau dia ngomong, dengerin. Kenapa? Karena didengar adalah kebutuhan manusia. Misalkan Anda punya calon prospek kan, perempuan. Di rumah dia, percuma. Punya suami, ngomong nggak pernah didengar. Punya anak juga sama. Ngomong ini itu ngasih nasihat, nggak pernah didengar. Dia kecewa, Pak. Sementara ketika ketemu Anda mau dengar. Itu keren tuh, memberikan kesan ini. Aku senang ini sama Pak Agus nih. Orangnya care, mau mendengar. Bahkan ngasih solusi lagi. Ya, seperti itu. Ya, jadilah pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah pengambil kebijakan terbaik. Pendengar yang baik adalah pembicara yang baik. Pendengar yang baik adalah tukang closing yang baik. Jangan harap Anda bisa meng-closing kalau Anda nggak mau mendengar. Ya, jadilah pendengar yang baik. Jadi kalau Anda ngobrol sama orang, minimal kalau Anda lagi pegang handphone, jangan orang lain ngobrol, apalagi calon prospek ngobrol, ditinggal ngetik terus WA. Apalagi WA-nya sambil ketawa-ketawa, hahaha. Nggak suka Pak orang. Jadi kalau itu simpen handphonenya. Kalau handphonenya bunyi biarin saja. Sampai orang itu, Pak, ada telepon. Oh iya,
Boleh saya angkat sebentar? Nah, seperti itu. Oh, silakan Pak. Oke. Ketika Anda telepon, Anda tunjukkan bahwa Anda adalah pendengar yang baik. Misalkan yang telepon itu suami. Oh iya, Pak, ada yang penting, Pak. Oh ini. Oke, Pak. Paham. Papa, sebentar lagi Mama telepon balik ya. Ini saya sedang mendapat nasihat ketemu tamu agung ini. Ya, nanti saya sambung. Nah, terus kata dia, oh nggak apa-apa Bu, diterima aja teleponnya. Enggak. Nanti dengan suami bisa disambung. Ngobrol dengan kamu itu lebih penting. Jarang-jarang ketemu soalnya. Nah itu Pak, mau menjadi pendengar itu akan menjadikan efek yang luar biasa. Tingkat suka orang lain terhadap kita. Kalau itu calon prospek, oh Pak, gampang closingnya nanti. Ya. Kemudian kalau ngobrol, jadilah penyemangat dan pemberi solusi. Jadi kalau ada orang lain mengeluh, ada teman mengeluh, calon prospek mengeluh, jangan pernah bilang, kebiasaan hidup dari dulu nggak ada senangnya, ngeluh aja kamu. Sampai kapan kamu hidup seperti ini? Nah, gitu Pak. Jangan ya. Jadi kalau ada orang mengeluh, jadilah pendengar yang baik. Didengerin, habis itu dikasih semangat. Disemangati. Jangan fokus pada keadaan hari ini. Karena dunia ini berputar. Hari ini orang yang di atas belum tentu selamanya di atas loh. Dan hari ini orang yang di bawah belum tentu selamanya seperti ini. Banyak kok orang yang tahun kemarin di bawah, tapi hari ini berada di atas mapan luar biasa. Dunia itu berputar. Jadi kamu juga jangan pesimis. Kamu juga punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Wah, buktinya saya gini hidupnya gini. Ada caranya. Bagaimana cara berputar supaya di atas. Kasih solusinya. Nah, gitu aja. Jangan sampai orang lain mengeluh, terus kamu membuat makin lemah. Contoh dia tentang cerita ekonominya. Misalkan aku bingung sama suami saya, kayak nggak tanggung jawab. Kemarin ditagih-tagih cicilan motor, nunggak 1 bulan. Apa jawabnya? Habis nggak ada uangnya bagaimana? Nah, terus jawaban kita tidak menyemangati. Suami sekarang mah pada gitu. Kamu mending cuma 1 bulan. Aku loh nunggak 3 bulan. Apa suamiku bilang? Ya nanti kalau ada dibayar, kalau nggak ada ya gimana? Jadi omongannya malah melemahkan, malah melemahkan gitu ya. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang sedang punya masalah, jadilah penyemangatnya dan jadilah pemberi solusinya. Karena mereka curhat tujuannya adalah siapa tahu ada yang menyemangati, siapa tahu ada jalan keluar. Kalau Anda bisa memberikan itu, orang itu akan respect pada Anda. Gitu ya. Nah, kemudian selalu rendah hati dalam berucap. Selalu rendah hati dalam berucap. Misalkan ditanya, udah dapat apa saja dari bisnis ini? Ya, bro, aku dari sini itu. Sekian motor, sekian mobil, sekian. Kesannya jadi angkuh, angkuh ya. Jadi tetaplah rendah hati. Misalkan Anda kepingin itu nggak ada orang lain yang mau edifikasi, ngomong sendiri. Ya udah dapat apa aja sih? Alhamdulillah sih. Di luar uang saya dapat lingkungan yang baik. Terus saya kok merasa saya jadi lebih positif. Kalau dari finansial sih alhamdulillah sih. Ekonomi saya sudah menjadi lebih baik dibanding dulu ketika saya belum kenal dengan bisnis ini. Alhamdulillah. Bukan berarti saya hebat, bukan ya, bukan. Loh manusia itu apa daya sih? Oh manusia itu hanya menentukan takdir Allah. Saya ini bukan orang pintar di bisnis ini. Tapi rupanya Allah gariskan
Allah kasih saya, mungkin kasihan lihat saya ya dari dulu hidupnya begini-begini aja. Aduh Ruhan, kasihan kamu. Mungkin Allah bilang begitu. Nih dikasih kemampuan sehingga saya dimampukan bisa beli mobil, bisa beli rumah. Alhamdulillah Allah itu baik banget. Beda Pak dengan pamer. Nah ini yang disebut dengan rendah hati. Ya, kemudian kalau bisa, kalau ada teman, kalau ada tim, misalkan di pertemuan, di home sharing atau di seminar, minta tolong sama MC boleh, sama tim boleh. Supaya calon mitra tahu prestasi saya. Tolong edifikasi kamu yang sampaikan bahwa Pak Ruhan itu prestasinya adalah ini, udah dapat ini, sudah pergi umroh, sudah wisata ke luar negeri, sudah ini. Kalau yang ngomong orang lain, kesannya tidak ujub, tidak sombong. Tapi kalau saya ngomong sendiri, ngaku sendiri itu kelihatannya jadi apa ya? Kelihatannya jadi sombong gitu, pamer gitu. Kan orang nggak seneng dipamerin. Ya bener kan, orang nggak seneng dipamerin. Beda halnya kalau yang menceritakan apa yang saya dapat ini adalah orang lain. Itu sebabnya kalau di bisnis kita diajarkan saling edifikasi. Nah itu tujuannya. Ya, jadi tetaplah rendah hati dalam apapun. Misalkan kalau dipuji ya jangan selalu bilang, sekarang makin sukses aja. Saya itu ya jangan begitu ya. Wes makin sukses saja ini makin mudah aja. Alhamdulillah, Bos. Kita itu saya bisa begini itu ya berkat dukungan teman-teman. Saya dikelilingi orang-orang yang baik, banyak orang yang mendoakan saya. Mungkin doa mereka diijabah, saya nggak pernah tahu. Nah itu Pak jawaban-jawaban itu yang membuat kita menjadi orang yang mendapat respect, orang yang humble. Jadi kita bisa bukan karena kita hebat, nah seperti itu. Karena ada teman, karena ada orang lain itu jauh kelihatan lebih humble. Ya. Kemudian yang terakhir adalah buatlah orang lain menjadi penting. Nah, itu Pak. Buatlah orang lain menjadi penting. Jadi misalkan calon mitra Anda datang, Anda berdiri menyambut. Nah, itu menganggap orang lain penting, Pak. Pak Patria selamat datang ya. Nah, membuat orang lain menjadi penting. Kalau perlu duduk itu, Pak, jangan di sini duduknya. Jangan di sini duduknya. Kami sudah sediakan kursi khusus buat Bapak di sana duduknya. Dianggap penting, Pak, padahal bukan siapa-siapa. Ya, ini akan memberikan efek yang luar biasa. Kalau perlu ada calon mitra yang kira-kira orangnya banyak misalkan gitu. Buat orang lain menjadi penting. Saya sering melakukan misalkan, pulang nanya, hari ini Pak Abdul pulangnya sama saya. Saya akan antar Pak Abdul sampai ke rumah. Kalau diizinkan, boleh Pak Abdul? Ya. Aku kepingin ngobrol banyak sama Pak Abdul, kepingin belajar banyak dari Pak Abdul. Itu Pak, cara membuat orang lain menjadi penting. Biasanya nggak ada yang nganter-nganterin, terus kita anterin. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman. Jadi saya simpulkan lagi. Bagaimana cara membangun kualitas diri adalah perbaiki karisma menjadi lebih baik, perbaiki karakter menjadi lebih baik, perbaiki kompetensi atau kemampuan Anda supaya menjadi lebih baik, perbaiki cara berkomunikasi. Insya Allah kalau itu Anda lakukan, pribadi Anda itu sudah menjadi bentuk bagian dari cara mengclosing orang. Prinsipnya kalau orang sudah suka kepada Anda, percaya kepada Anda, respect pada Anda menjelaskan marketing plan nggak jelas, orang lain itu percaya lebih dulu. Itu yang membuat dia join. Anda menjelaskan produknya nggak jelas, tapi karena sudah terlanjur suka kepada Anda, dia mau juga join. Alasannya apa? Aku seneng kalau sama dia itu rame, gitu kan. Aku seneng sama dia, dia nggak pernah neko-neko, jujur, nggak pernah culas, nggak pernah, dia itu pokoknya. Aku percaya kalau sama dia. Nah seperti itu Pak. Itu yang disebut pribadi bermagnet closing. Marketing plan-nya menjelaskannya nggak jelas, tapi bisa
membuat orang lain closing. Nah, seperti itu ya. Siap upgrade kakak Koko. Oke ya. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan tidak puas dengan apa yang saya sampaikan malam ini. Oke, saya pikir pertemuan malam ini sudah cukup, Pak Andri. Masih banyak hal yang perlu disampaikan tentang small talk itu apa, cara prakteknya seperti apa, ya nanti dibahas di kemudian hari. Karena saya sudah janji hari ini membahas cuma tentang cara meningkatkan kualitas diri supaya menjadi magnet closing, begitu.